Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni mengenai analisis data penelitian kuantitatif yang meliputi deskriptif, komparatif, dan asosiatif, serta penyusunan laporan penelitian kuantitatif, yang mana dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri, Yinda Sevia dengan NIM akhir 006, yang kedua, Ayuni Dwi Kartikasari dengan NIM akhir 047, dan yang terakhir, Lalia Sofi Umama dengan NIM akhir 060. Baik, selanjutnya, untuk materi yang pertama, yakni tentang teknik analisis data sebelum penelitian akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni Yinda Sevia dengan NIM akhir 006. Untuk teknik analisis data sebelum penelitian, yang pertama ada validitas. Validitas di sini berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau tes dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud yang dilakukannya pada pengukuran tersebut, yang artinya hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Suatu tes yang valid untuk tujuan tertentu atau pengambilan keputusan tertentu mungkin tidak valid untuk tujuan atau pengambilan keputusan lain. Jadi, validitas suatu tes harus selalu dikaitkan dengan tujuan ataupun pengambilan keputusan tertentu. Tes masuk di SMA misalnya, harus selalu dikaitkan dengan beberapa jumlah tes masuk tersebut dapat mencerminkan prestasi ataupun hasil belajar para calon peserta didik baru setelah belajar nanti. Jenis tes validitas pada data dibagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Penjelasan mengenai validitas logis dan validitas empiris, yakni yang pertama, validitas logis merupakan istilah validitas logis yang mengandung kata logis, berasal dari kata logika, yaitu penalaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa validitas logis merujuk pada kondisi instrumen valid yang mana berdasarkan hasil penalaran. Sedangkan secara umum, validitas dibagi menjadi tiga, yaitu validitas isi, berdasarkan kriteria, dan konstruk. Yang pertama mengenai validitas isi. Validitas isi ataupun content validity. Ari dalam Sujarwadi pada tahun 2011 menjelaskan bahwa validitas ini adalah hubungan isi dengan item yang mana pernyataan-pernyataan di dalam tes yang respiratif dari semua domain-domain isi pelajaran ataupun sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan sebelum validitas isi berkaitan dengan butir-butir pernyataan yang tersusun dalam kuesioner ataupun tes sudah mencakup semua materi yang hendak diukur. Misalnya, seorang peneliti ingin meneliti berbagai ataupun mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam era manajemen berbasis sekolah. Nah, untuk tujuan tersebut, peneliti harus melakukan kajian literatur mengenai gaya-gaya kepemimpinan kepala sekolah pada RMBS. Nah, berdasarkan literatur tersebut, peneliti menyusun kuesioner pada beberapa bagian. Misalnya, seperti pada bagian 1, informasi demografis. Yang kedua, gaya kepemimpinan distributif. Yang ketiga, kepemimpinan autentik. Pada bagian keempat, gaya kepemimpinan moral. Pada bagian 5, gaya kepemimpinan transformasional. Dan yang terakhir pada bagian 6, gaya kepemimpinan situasional. Selanjutnya yang kedua yakni pada validitas berdasarkan kriteria ataupun Credential Related Validity. Validitas kriteria merupakan suatu ukuran validitas yang ditentukan dengan adanya pembandingan skor-skor tes yang telah didapatkan dengan suatu kinerja tertentu pada sebuah ukuran luar. Nah, ukuran luar dari tes tersebut harus memiliki hubungan yang teoritis dengan variabel yang diukur menggunakan tes tersebut. Validitas kriteria ataupun Creditive Validity merupakan validitas yang berkaitan dengan alat, apakah alat pengukuran sudah tepat dengan yang sesuai dengan instrumen pengukuran lainnya, yang mana dianggap sebagai model ataupun telah dipakai secara luas dalam bidang ilmu tertentu. Dalam konteks ini, penelitian perlu membandingkan instrumen penelitian yang baru dengan instrumen penelitian lainnya. Selanjutnya, yang terakhir yakni mengenai validitas konstruk atau konstruk validity. Validitas konstruk merujuk pada kualitas alat ukur yang digunakan apakah sudah benar-benar menggambarkan konstruk teoritis yang digunakan
sebagai dasar operasional ataupun belum. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa validitas konstruksi ini merupakan penilaian tentang seberapa baik seseorang peneliti menerjemahkan teori yang digunakan dalam alat ukur tersebut. Hal ini dinyatakan oleh Widodo pada tahun 2006 dalam halaman 3, Budiastuti dan Bandur pada tahun 2018 pada halaman 148 juga menjelaskan bahwa validitas ini berkaitan dengan apakah alat penelitian yang dipakai telah disusun berdasarkan kerangka ataupun konstruk teoritis yang tepat dan relevan. Kuesioner yang memiliki validitas konstruk tinggi selalu berdasarkan definisi ataupun batasan para ahli tentang konsep tersebut, bukan pada definisi kamus. Selanjutnya yakni mengenai validitas empiris. Menurut Aikunto pada tahun 2008 pada halaman 66 menjelaskan bahwa istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji secara empiris. Pada validitas empiris terbagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai cara mengetahui validitas alat ukur. Tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium, dalam artian memiliki kesejajaran antara hasil tes tersebut dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah teknik korelasi product moment yang dikemukakan oleh Pearson, yang mana rumus korelasi product moment yakni ada dua macam. Yang pertama, korelasi product moment dengan simpangan, yakni dengan rumus R(X)Y sama dengan sigma XY per akar dalam kurung sigma X2 dikalikan dengan dalam kurung sigma Y2, di mana R kali X kali Y merupakan koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y, yang mana dua variabel yang dikorelasikan. Selanjutnya mengenai sigma XY merupakan penjumlahan dari perkalian X dengan Y. Untuk X kuadrat merupakan kuadrat dari X dan Y kuadrat merupakan kuadrat dari Y. Yang kedua mengenai korelasi product moment dengan angka besar, yakni dengan rumus R(X)Y sama dengan N besar sigma XY besar dikurangi sigma X besar dikalikan dengan sigma Y besar per akar dalam kurung N dikalikan dengan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan dalam kurung sigma X dipangkatkan 2 dikalikan dengan dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi dengan dalam kurung sigma Y dipangkatkan pangkat kuadrat, di mana R(X)Y di sini merupakan koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, yang mana dua variabel di sini dikorelasikan. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai validitas butir soal atau validitas item. Validitas butir soal berguna untuk butir-butir soal yang menyebabkan soal secara keseluruhan menjadi jelek karena memiliki validitas item yang rendah. Sedangkan validitas item berguna untuk mengetahui validitas item jika mempunyai dukungan besar terhadap skor total. Jadi, sebuah item memiliki validitas yang tinggi jika skor pada item sejajar dengan skor total. Cara untuk mengetahui validitas item di sini adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yakni Y PBI sama dengan MP dikurangi MT per ST dikalikan dengan akar Pi per Q, yang mana YPB di sini merupakan koefisien korelasi biserial dengan MP yakni merupakan rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya, sedangkan pada MT merupakan rata skor total. P sendiri merupakan proposisi siswa yang menjawab benar, dengan P yakni sama dengan banyaknya siswa yang benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa, ataupun bisa digunakan dengan Q sama dengan 1 min P. Selanjutnya untuk tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Yang pertama mengenai pengertian tes standar. Tes standar di sini merupakan tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya di negara-negara berkembang. Biasa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan nama standardized test. Tes standar di sini merupakan tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Tes tersebut diketahui memenuhi syarat dengan sebagai tes yang baik. Tes ini dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama, dapat diterapkan pada beberapa objek mencakup wilayah yang luas.
Tes yang baik adalah tes yang memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktisibilitas, dan ekonomis. Tes kemampuan dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama merupakan tes bakat ataupun aptitude test. Yang kedua merupakan tes prestasi ataupun achievement test. Yang kedua, kegunaan tes standar ini. Nah, secara garis besar, kegunaan dari tes standar ini merupakan yang pertama, membandingkan prestasi belajar dengan pembawaan individu ataupun kelompok. Yang kedua, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individu ataupun kelompok. Yang ketiga, membandingkan prestasi siswa antara berbagai sekolah ataupun kelas. Dan yang terakhir, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode waktu tertentu. Sedangkan mengenai kelengkapan tes standar, sebuah tes yang sudah distandarisasikan dan sudah dapat disebut sebagai tes standar biasanya dilengkapi dengan sebuah manual yang secara garis besar manual tes standar ini memuat yang pertama, ciri-ciri mengenai tes. Yang kedua, tujuan serta keuntungan-keuntungan dari tes. Yang ketiga, proses standarisasi tes. Yang keempat, petunjuk-petunjuk tentang cara melaksanakan tes. Yang kelima, petunjuk-petunjuk bagaimana cara men-skor. Yang keenam, petunjuk untuk menginterpretasikan hasil. Dan yang terakhir, mengenai saran-saran lainnya. Sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicobakan beberapa kali di mana beberapa pada koefisien, validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain mengenai keterangan yang dianggap perlu. Sedangkan cara menentukan validitas soal yang menggunakan tes standar di sini sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperoleh dengan koefisien validitas tes terstandar tersebut, yakni untuk contoh perhitungannya yakni pada tabel. Teman-teman bisa melihat pada tabel yakni tabel persiapan perhitungan validitas tes matematika dengan kriterium tes standar matematika, yang mana pada tabel tersebut terdapat 6 nama ataupun 6 responden. Pada Nining dengan X nilainya adalah 5, Maruti 6, Bambang 5, Seno 6, Hartini 7, dan Heru 6, yang mana pada jumlah akhirnya yakni 35. Sedangkan pada Y merupakan pada Nining ada 7, Maruti 6, Bambang 6, Seno 7, Hartini 7, dan Heru 5, dengan skor akhir ataupun jumlah akhirnya adalah 38. Dan untuk X kuadrat, nilai dari X tadi dikuadratkan, yakni contoh pada Nining 5, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25, begitupun seterusnya sampai pada responden ke-6 ataupun Heru, yakni 6 dikali 6 sama dengan 36, dengan skor akhir ataupun jumlah akhirnya adalah 207. Begitupun juga pada Y kuadrat merupakan hasil dari nilai Y yang dikuadratkan. Misal pada 7, yakni 7 dikalikan 7 sama dengan 49, bahkan sampai di responden terakhir yakni pada Heru dengan nilai 5, yakni 5 dikali 5 sama dengan 25, dengan jumlah akhir ataupun jumlah akhirnya adalah 244. Dan pada XY, pada tabel XY ini merupakan hasil dari nilai X dikalikan dengan hasil nilai Y, yakni contohnya pada Nining 5 dikalikan 7 hasilnya adalah 35. Begitupun seterusnya sampai dengan responden ke-6, yakni pada Heru dengan nilai X-nya 6, lalu pada nilai Y 5, berarti 6 dikali 5 hasilnya adalah 30, yang mana pada tabel XY ini jumlah akhirnya adalah 222, yang mana keterangan di sini X merupakan hasil matematika yang dicari validitasnya, sedangkan Y merupakan hasil dari tes standar. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai validitas faktor ataupun faktor validity. Dalam penelitian hasil belajar sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri atas beberapa faktor-faktor, yang mana faktor tersebut diperoleh berdasarkan dimensi ataupun indikator dari variabel yang diukur sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam konstruksi teoritisnya. Meskipun variabel terdiri atas beberapa faktor, tetapi prinsip homogenitas untuk keseluruhan faktor harus tetap dipertahankan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara suatu faktor dengan faktor lainnya. Dengan demikian, kriterium yang digunakan dalam validitas ini dapat diketahui dengan menghitung homogenitas skor setiap faktor dengan total skor dan antara skor lain dari faktor yang satu dengan suatu faktor yang lainnya. Validitas faktor juga disebut dengan validitas
statistik ataupun statistical validity, yang mana diperoleh melalui perhitungan korelasi dengan kriterium sebagai berikut. Yang pertama, total score sebagai kriterium, yang mana total score sebagai kriterium di sini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana suatu faktor yang diungkapkan oleh suatu item mempunyai keserasian terhadap keseluruhan faktor yang hendak diungkapkan oleh suatu alat pengumpulan data. Dengan demikian, validitas ini bermaksud untuk mengetahui suatu faktor yang diungkapkan suatu sistem apakah memiliki keserasian terhadap keseluruhan faktor yang akan diungkapkan oleh suatu alat pengumpul data. Yang kedua, kriterium eksternal. Kriterium eksternal di sini fungsinya adalah untuk membandingkan nilai yang diperoleh sekelompok individu dalam mengerjakan suatu alat pengumpul data yang mana hendak diukur validitasnya dengan nilai yang diperoleh oleh individu dalam mengerjakan alat pengumpul data yang telah diketahui validitasnya tinggi. Penjelasan selanjutnya yakni mengenai reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Beberapa uji reliabilitas tertentu merupakan yang bisa digunakan antara lain yang pertama adalah test retest, yang kedua equivalent, dan yang ketiga internal konsistensi. Internal konsistensi sendiri memiliki beberapa teknik uji yang berbeda. Teknik uji reliabilitas tersebut yakni terdiri dari uji split half, KR20, KR21, dan alpha Kronberg. Namun, setiap uji memiliki kriteria instrumen seperti apa yang bisa diuji dengan teknik tersebut. Untuk yang pertama yakni test retest. Pengujian test retest. Dalam pengujian reliabilitas dengan test retest di sini dilakukan dengan cara mencobakan suatu jenis instrumen beberapa kali pada subjek ataupun responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara hasil uji pertama dengan hasil uji selanjutnya diuji dengan korelasi product moment untuk mencari koefisien korelasinya. Rumus korelasi product moment yang digunakan seperti yang tersaji pada slide, yakni dengan rumus RXY sama dengan N dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung sigma XI dikalikan YI dikurangi dengan dalam kurung sigma XI dikalikan dengan dalam kurung sigma YI per akar dalam kurung N dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurangi dengan dalam kurung XI dikuadratkan dikalikan dengan N dikalikan dengan sigma YI kuadrat dikurangi dengan dalam kurung YI dikuadratkan, yang mana dengan Rx di sini merupakan koefisien korelasi product moment, N merupakan jumlah responden, XI merupakan skor setiap item pada percobaan pertama, dan YI merupakan skor setiap item pada percobaan selanjutnya. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama, dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R product moment, dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R product moment, ataupun dalam kurung bisa dikatakan dengan RI lebih besar dari RT. Selain itu, cara kedua yakni dengan cara uji T. Cara uji T di sini dapat disajikan ataupun dapat dikerjakan dengan rumus sebagai berikut, yakni yang tertera pada slide. T sama dengan R dikalikan dengan akar N min 2 dibagi dengan akar 1 min R2, yang mana T di sini merupakan nilai dari T hitung, R di sini merupakan koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah responden. Setelah nilai uji T hitung diperoleh, nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga T-tabel. Nilai T-tabel yang digunakan disesuaikan dengan signifikansi penelitian yang digunakan. Signifikansi yang tersedia pada T-tabel antara lain 0,50, 0,25, 0,20, 0,05, 0,02, 0,01, dan 0,0005. Namun biasanya dalam penelitian pendidikan, nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,01 atau 0,05. yakni dengan derajat kebebasan ataupun DK merupakan hasil belajar responden dikurangi dengan 2 ataupun DK sama dengan N-2. Signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikan apabila T hitung lebih besar daripada T tabel, ataupun bisa dituliskan dalam kurung T lebih besar dari TT. Ini dikemukakan oleh Sugiono pada tahun 2014.
Yang kedua yakni mengenai ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen dilakukan dengan cara dicobakan instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen ataupun sebanding ataupun bisa dikatakan sepadan. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikansi pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes pretest menggunakan rumus korelasi produk momen dan uji signifikansinya menggunakan R-tabel ataupun uji T. Yang terakhir yakni mengenai internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua ataupun split half dari Spear-Brown ataupun juga KR20, KR21 atau dengan teknik Alpha-Kronberg. Hasil dari pengujian tersebut kemudian dianalisis dengan teknik-teknik tertentu tergantung dari jenis instrumennya. Yakni yang pertama, contohnya pada Spear-Brown ataupun split half. Pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi teknik split half dari Spear-Brown ini dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Instrumen tersebut misalnya pada pilihan ganda, mencocokkan dan yang lainnya hanya memiliki satu jawaban benar. Uji reliabilitas menggunakan teknik split half dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil uji dibagi menjadi dua pembagian. Ini biasanya didasarkan pada soal ganjil genap pertama. Koefisien korelasi dari kumpulan soal ganjil dengan soal genap dihitung dengan menggunakan rumus koefisien dari gambaran derajat kesamaan hasil antara kedua belahan yang menggambarkan konsistensi internal dari sebuah instrumen. Kemudian koefisien reliabilitas ini dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Spear-Brown, yakni pada rumus Spear-Brown dapat dilihat pada slide, yakni RI sama dengan 2 RB dibagi dengan 1 plus RB, yang mana RI di sini merupakan reliabilitas internal seluruh instrumen, RB merupakan korelasi produk momen antara belahan ganjil dengan belahan genap, atau bisa dilihat pada rumus 2. Suatu instrumen dikatakan reliable saat nilai koefisien reliabilitas Spear-Brown lebih dari 0,70 atau RI lebih besar dari 0,70. Jika nilai koefisien reliabilitas Spear-Brown kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Hal ini dikemukakan oleh Frankel, Wallen, dan Huhn pada tahun 2012. Selanjutnya yakni mengenai KR20 dan KR21. Teknik pengujian reliabilitas dengan uji internal konsistensi yang selanjutnya dibahas adalah teknik Kader-Lixson ataupun sering disingkat dengan KR. Instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR adalah instrumen dengan satu jawaban benar saja. Rumus KR yang sering digunakan adalah KR20 dan KR21. Kedua teknik KR tersebut memiliki kriteria instrumen khusus untuk bisa menggunakan rumusnya. Saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkatan kesulitan yang sama, maka instrumen tersebut dianalisis reliabilitasnya menggunakan rumus KR20. Hal ini dinyatakan oleh Frankel, Wallen, dan Huhn pada tahun 2012. Di bawah ini pada slide tertera bahwa rumus KR20 yang tertera dalam buku Sugiono pada tahun 2014, yakni rumusnya adalah RI sama dengan K per dalam kurung K-1 dikalikan dengan dalam kurung ST kuadrat min sigma PI/KI dibagi dengan ataupun per ST kuadrat, yang mana RI di sini merupakan reliabilitas internal instrumen, K merupakan jumlah item soal dalam instrumen, PI merupakan proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, KI adalah 1 min PI, ST2 merupakan varians total. Atau bisa juga menggunakan sigma X dikurangi X bar yang dikalikan 2 ataupun dipangkatkan 2 dikuadratkan per N, dengan X adalah nilai dari setiap soal dan N adalah jumlah responden. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitas digunakan rumus KR21, yang mana pada rumus KR21 di sini juga tertera pada buku Sugiono pada tahun 2014,
yakni yang tertera pada slide dengan rumus RI sama dengan K per dalam kurung K-1 dikali dengan 1 min M dikalikan dengan dalam kurung K dikurangi dengan M besar per K dalam kurung ST yang dikuadratkan, yang mana dengan RI merupakan reliabilitas internal instrumen, K merupakan jumlah item soal dalam instrumen, M besar merupakan rata-rata skor total, ST2 merupakan varians total, yang mana menurut Frankel, Whelan, and Hume pada tahun 2012, instrumen dalam suatu instrumen ini dikatakan reliable apabila nilai koefisien reliabilitas KR lebih dari 0,70 ataupun RI lebih dari 0,70. Selanjutnya yakni mengenai Alpha-Kornberg. Pengujian reliabilitas menggunakan uji Alpha-Kornberg dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari 1. Hal ini dinyatakan oleh Adamson dan Prein pada tahun 2013. Instrumen tersebut misalnya instrumen berbentuk esai, angket, ataupun kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg adalah sebagai berikut, yakni RI sama dengan K per K-1 dalam kurung dikalikan dengan dalam kurung 1 min sigma SI kuadrat per ST kuadrat, yang mana dengan RI merupakan koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg, K merupakan jumlah item soal, sigma SI2 merupakan jumlah varian skor tiap item, dan ST2 merupakan varian total. Rumus varian item dan varian total di sini ada dua, yakni bisa menggunakan yang pertama SI kuadrat sama dengan J besar dikalikan K besar dikalikan dengan I kecil per N dikurangi dengan J besar K besar dikalikan dengan S kecil per N kuadrat, atau bisa menggunakan ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat per N dikurangi dengan dalam kurung sigma XT dikuadratkan per N kuadrat, dengan SI2 di sini ataupun SI kuadrat di sini merupakan varians tiap item, dan JKI di sini merupakan jumlah kuadrat seluruh skor item, sedangkan pada JKS merupakan jumlah kuadrat subjek. Dengan N di sini merupakan jumlah responden, ST kuadrat merupakan varians total, dan XT merupakan skor total. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg telah dihitung ataupun RI-nya telah ditemukan, maka nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg untuk instrumen yang reliable. Menurut Nunnally dalam Schreiner tahun 2003 menyatakan bahwa instrumen dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg lebih dari 0,70, dan Schreiner sendiri pada tahun 2003 menyatakan bahwa koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg tidak boleh lebih dari 0,90 ataupun RI kurang dari 0,9. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg kurang dari 0,70 ataupun RI kurang dari 0,70, maka Tafakol dan Denik di sini pada tahun 2011 menyatakan dan menyarankan bahwa untuk merevisi ataupun menghilangkan item soal yang memiliki korelasi yang rendah. Cara mudah menentukan item soal tersebut adalah dengan bantuan program di komputer. Jika koefisien reliabilitas Alpha-Kornberg lebih dari 0,90, mereka pun memiliki saran bahwa mereka menyarankan untuk mengurangi jumlah soal dengan kriteria soal yang sama meskipun dalam bentuk kalimat yang berbeda. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Lailia Sofi Umamah dengan NIM akhir 060. Yang ketiga ada analisis butir tingkat kesukaran dan daya beda. Analisis butir tingkat kesukaran soal merupakan pernyataan tentang seberapa sulit atau seberapa mudah soal bagi peserta yang dikenai tes. Analisis butir soal kesukaran dibagi menjadi dua, yaitu analisis kesukaran pilihan ganda dan analisis kesukaran soal tes uraian atau esai. Analisis kesukaran soal pilihan ganda membuat klasifikasi indeks kesukaran menjadi 3 jenjang, yaitu sukar dengan kurang 0,29, sedang 0,30 sampai 0,70, dan mudah lebih dari 71. Indeks kesukaran tes bentuk pilihan ganda dapat dicari dengan rumus IK sama dengan B per JS dengan keterangan
IK adalah indeks kesukaran yang dicari. B adalah jumlah siswa yang membuat butir tes secara benar. Dan JS adalah jumlah keseluruhan siswa peserta tes. Contoh analisis kesukaran tes, tabel bisa dilihat pada layar. Ada 5 siswa yang mengikuti suatu ujian yang terdiri dari 5 soal. Dari 5 siswa tersebut, terdapat 3 orang yang dapat menjawab soal nomor 1 dengan betul. Maka indeks kesukarannya adalah IK sama dengan B per JS. B-nya adalah 3, jumlahnya ada 3, dan per 5, siswanya ada 5. Sama dengan 0,6 yang berarti kriteria sedang. Dari tabel di atas yang disajikan dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 mempunyai taraf kesukaran 3/5 sama dengan 0,6 yang berarti kriteria sedang. Soal nomor 3 adalah soal dengan taraf kesukaran 2/5 sama dengan 0,4 dengan kriteria sedang. Soal nomor 4 adalah soal dengan taraf kesukaran 1/5 sama dengan 0,2 dengan kriteria sukar. Dan soal nomor 5 adalah soal dengan taraf kesukaran 4/5 sama dengan 0,8 dengan kriteria sedang. Perlu diketahui bahwa soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar lalu tidak berarti tidak boleh digunakan. Hal ini tergantung pada penggunanya. Jika dari pengikut yang banyak, kita menghendaki yang lulus hanya sedikit. Jika ambil siswa yang paling top, untuk itu lebih baik diambilkan soal-soal yang sukar, dan begitu sebaliknya. Maka dari itu, dalam menyusun suatu naskah ujian sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran berimbang, yaitu soal berkategori sukar sebanyak 25%, kategori sedang 50%, dan kategori mudah 25%. Yang kedua ada analisis kesukaran soal tes uraian atau soal. Tidak hanya pada soal pilihan ganda saja, kita dapat menganalisis tingkat kesukaran soal. Begitupun pada soal uraian atau esai, yang mana indeks kegiatan kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran 0,00 sampai 1,00, yang mana jika semakin besar indeks kesukaran yang diperoleh, maka semakin mudah soal itu. Rumusnya, IK sama dengan sigma BT ditambah sigma BR dikurangi kurung buka 2N dikali skor minimal kurung tutup dibagi 2N dikali kurung buka skor maksimal dikurangi skor minimal kurung tutup. Dengan keterangan IK adalah indeks kesukaran yang dicari. Sigma BT adalah skor betul kelompok tinggi, sigma BR adalah jumlah skor betul kelompok rendah, skor maksimal adalah skor maksimal suatu butir soal, skor minimal adalah skor minimal suatu butir soal, dan N adalah jumlah kelompok tinggi atau rendah. Klasifikasi tingkat kesukaran dapat dicontohkan sebagai berikut. 0,00 sampai 0,31 tergolong soal sukar. 0,31 sampai 0,71 soal tergolong sedang, dan 0,71 sampai 1,00 tergolong soal mudah.
Yang selanjutnya, yang kedua ada daya beda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal membedakan antara siswa yang pandai dengan siswa yang kurang pandai. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi atau disingkat D. Dengan demikian, ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu negatif 1,00 daya pembeda, 0,00 daya pembeda, dan 1,00 daya pembeda tinggi. Cara menentukan daya pembeda yaitu untuk kelompok kecil, seluruh kelompok tester dibagi 2 sama besar, yaitu 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Contohnya, siswa ABC dengan skor 98 adalah kelompok atas. DEFGHIJ adalah dengan skor 655443 dengan kelompok bawah. Seluruh pengikut tes dideretkan semua dari skor teratas sampai terbawah lalu dibagi menjadi 2. Yang berikutnya untuk kelompok besar. Mengingat biaya dan waktu untuk menganalisa, maka untuk kelompok besar biayanya biasanya hanya diambil kedua kutub saja, yaitu 27% skor teratas sebagai kelompok atas dan 27 skor terbawah sebagai kelompok bawah. Rumusnya untuk menentukan indeks diskriminasi adalah D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Yang keempat ada pengembangan instrumen non-tes. Instrumen non-tes merupakan jenis penilaian terhadap peserta didik tanpa menggunakan bentuk tes, melainkan dengan bentuk pengamatan seperti portofolio, observasi, wawancara, dan angket. Portofolio merupakan laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannya. Kelemahan penilaian portofolio yaitu membutuhkan waktu dan kerja ekstra. Penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain, dan ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapatkan perhatian. Yang kedua ada observasi. Observasi yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis atau mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat, mengamati secara individu atau secara kelompok. Dalam hasil observasi yang dilakukan oleh pendidik dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu instrumen non-tes yang dilakukan melalui percakapan atau tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dilakukan antara pewawancara yaitu guru dengan orang yang diwawancarai atau peserta didik dengan tanya jawab tanpa perantara. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan pewawancara guru dengan yang diwawancarai peserta didik dengan tanya jawab melalui seseorang atau media. Yang keempat ada angket. Angket ini merupakan salah satu instrumen non-tes yang proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah pertanyaan atau pertanyaan yang tertulis kepada penjawab, di mana guru membuat angket dan menjawab
adalah peserta didik. Selanjutnya ada teknik analisis untuk menguji hipotesis. Bentuk hipotesis yaitu ada 3, ada hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam hipotesis komparatif dibedakan menjadi 2, yaitu komparatif untuk 2 sampel dan lebih dari 2 sampel. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel dibandingkan dengan standar, sedangkan hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antara kelompok dalam satu sampel. Dan selanjutnya ada hipotesis komparatif yang merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai 2 kelompok atau lebih. Dan hipotesis asosiatif adalah dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara 2 variabel atau lebih. Tabel penggunaan statistik parametris dan non-parametris untuk menguji hipotesis. Berdasarkan tabel dapat dikemukakan untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila datanya bersifat nominal maka digunakan teknik statistik binominal dan Q-kuadrat atau satu sampel. Untuk menguji hipotesis deskriptif atau satu sampel bila datanya berbentuk ordinal maka digunakan teknik statistik rantes. Dan untuk pengujian hipotesis deskriptif satu variabel bila datanya berbentuk interval atau rasio maka digunakan t-test atau sampel. Satu sampel. Yang keempat, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik M-Sinemar. Yang kelima, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik Singh-Test dan Wilconock-Mathews-Pairs. Keenam, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk internal atau ratio digunakan t-test dua sampel. Ketujuh, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik Fisher-Hexas probability dan Q-kuadrat dua sampel. Yang kedelapan, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya bersifat berbentuk ordinal digunakan teknik statistik median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov, Smirnov, dan Wolfowitz. Dan 9, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval dan ratio gunakan t-test sampel berpasangan. Ke-10, untuk menguji hipotesis komparatif sampel berpasangan bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik Courant-Hie. 11, untuk menguji hipotesis komparatif sampel berpasangan bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik Friedman-Douay ANOVA. Untuk pengujian hipotesis komparatif sampel berpasangan bila datanya berbentuk interval ratio digunakan analisis varian satu jalan maupun dua jalan, one way dan two way ANOVA.
13. Untuk pengujian hipotesis komparatif K sampel independen bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik Q kuadrat K sampel. 14. Untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik median extension dan Kruskal-Wallis one-way ANOVA. 15. Untuk menguji hipotesis asosiatif hubungan korelasi bila datanya berbentuk nominal digunakan teknik statistik koefisien kontingensi. 16. Untuk pengujian hipotesis asosiatif atau hubungan korelasi bila datanya berbentuk ordinal digunakan teknik statistik korelasi Sperman-Rank dan korelasi Kendall tahu. Dan 17. Untuk pengujian hipotesis asosiatif atau hubungan bila datanya berbentuk interval atau ratio digunakan A. Korelasi produk momen untuk menguji hipotesis hubungan antara satu variabel independen dengan satu dependen, B. Korelasi ganda, C. Korelasi parsial, dan D. Analisis regresi. Dan untuk pembahasan materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya yakni Ayuni Dwi Kartikasari dengan NIM akhir 047. Penyusunan laporan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang syarat dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Penelitian kuantitatif memiliki karakteristik, yakni 1. Ilmu keras, 2. Fokus ringkas dan sempit, 3. Reduksionistik, 4. Penalaran logis dan deduktif, 5. Basis pengetahuan hubungan sebab akibat, 6. Menguji teori, 7. Kontrol atas variabel, 8. Instrumen, 9. Elemen dasar analisis angka, 10. Analisis statistik data, 11. Generalisasi. Kemudian, sistematika penyusunan laporan penelitian kuantitatif ini adalah terdiri dari 3 bagian: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal. Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, ucapan terima kasih, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta abstrak. Kemudian penjabarannya seperti ini ya teman-teman. A. Halaman sampul. Halaman sampul atau judul memuat judul maksud laporan, lambang universitas, nama dan nomor induk mahasiswa, instansi yang dituju, dan waktu pengajuan. Semua ditulis simetris di tengah. Judul penelitian ini dibuat singkat, jelas, menunjukkan dengan tepat masalah yang diteliti dan tidak membuka peluang untuk penafsiran yang beraneka ragam. Disajikan dalam huruf kapital, berada di tengah, berkisar 12-15 kata. Bila tidak bisa dihindari judul yang panjang, maka dapat ditulis dalam 2 baris atau dibuat anak judul. Kemudian dalam judul boleh terdapat singkatan kata yang umum digunakan seperti SMU, SMA, SMP, kecuali nama institusi tidak boleh disingkat, misal UTM. Seharusnya adalah Universitas Trisakti Madura. Kemudian judul membentuk piramida terbalik, lambang universitas. Lambang Universitas Trisakti Madura dengan berukuran 4x4 cm. Kemudian nama mahasiswa. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama dicantumkan nomor induk mahasiswa, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1 dan dicetak tebal. Kemudian instansi yang dituju, nama program studi, jurusan, fakultas, dan universitas. Disusun urut ke bawah, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 14 spasi 1 dan dicetak tebal. Dan terakhir adalah waktu pengajuan. Waktu pengajuan ditunjukkan dengan menuliskan tahun di bawah tulisan Universitas Trisakti Madura, dituliskan dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dan dicetak tebal.
B. Halaman judul. Isi halaman judul adalah sama dengan halaman sampul depan. Perbedaannya adalah pada halaman judul ditambahkan dengan nomor halaman berhuruf Latin. B. Halaman judul. Isi halaman judul adalah sama dengan halaman sampul depan. Perbedaannya adalah pada halaman judul ditambah dengan nomor halaman berhuruf Latin. C. Halaman pengesahan atau lembar persetujuan. Proposal maupun laporan skripsi dianggap sah dan boleh diseminarkan apabila terdapat halaman pengesahan yang telah ditandatangani dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, serta ketua prodi. Halaman ini memuat judul, nama dan nomor induk mahasiswa, serta persetujuan pimpinan fakultas lengkap dengan tanda tangan dan tanggal persetujuan. D. Halaman daftar isi. Daftar isi dimaksud untuk memberikan gambaran serta menyeluruh isi laporan dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab atau judul di dalam daftar isi. Tertera urutan judul, ditulis dalam huruf kapital. Subjudul, huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital, dan anak subjudul hanya huruf awal kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital, disertai nomor halaman. Kemudian pada bagian isi, secara lengkap laporan penelitian kualitatif dan kuantitatif sama memiliki 3 bab saja yang terdiri atas sejumlah bab dan subbab sebagai berikut. Bab 1, pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan definisi istilah. A. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi hal-hal sebagai berikut. 1. Fenomena realita di lapangan yang menjadi perhatian peneliti dengan dukungan fakta atau data. Fakta atau data dapat diperoleh melalui data dokumentasi, koran, majalah, artikel online, serta data sekunder lainnya. Hasil penelitian terdahulu, hasil observasi maupun wawancara dengan pihak yang terkait. 2. Menggambarkan dinamika munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau permasalahan sehingga perlu diteliti. 3. Permasalahan penelitian tidak selalu berupa fenomena yang bersifat negatif, namun dapat juga berupa fenomena yang bersifat positif. 4. Uraian masalah diawali dari variabel tergantung. 5. Penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti serta dikaitkan dalam konsep. Kemudian diakhiri dengan perumusan masalah yang dituliskan di akhir paragraf latar belakang masalah. Dan keenam adalah uraian latar belakang permasalahan dimulai dari orientasi secara umum sampai dengan orientasi secara khusus deduktif sehingga ada keterkaitan antar paragraf. B adalah rumusan masalah. Subbab ini membahas tentang rumusan masalah dalam penelitian atau pertanyaan penelitian secara eksplisit, jelas, dan ringkas. Kemudian pada umumnya rumusan masalah disajikan secara terpisah dari latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya. Dengan pertanyaan ini mempunyai peranan sangat penting. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian selalu mengacu pada permasalahan yang akan dipecahkan. Dalam penelitian, tujuan ini harus dirumuskan dan hasil penelitian yang diharapkan dapat dirancangkan rumusan tujuan. Rumusan tujuan penelitian antara lain menyatakan apa yang ingin diperoleh dari penelitian. Kedua, dirumuskan dalam kalimat pernyataan. D. Manfaat penelitian. Dalam bagian ini perlu diuraikan pentingnya penelitian bagi pengembangan profesi yang digeluti peneliti, memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan ilmu pengetahuan melalui lembaga tertentu, dan memberikan atau memecahkan masalah yang menjadi objek penelitian. Tujuan penelitian dapat dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. E. Batasan penelitian. Bagian ini memuat batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian, misalkan terkait permasalahan penelitian, mata pelajaran atau materi yang akan digunakan dalam penelitian, atau populasi yang digunakan. F. Definisi istilah. Definisi istilah adalah definisi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Istilah-istilah yang tidak umum digunakan dalam penelitian yang lain. Definisi istilah didasarkan pada sumber pustaka yang ada. Kemudian bab 2, kajian pustaka.
Terdiri A. Landasan teori. Untuk dapat memberikan deskripsi teoritis terhadap variabel yang diteliti, maka diperlukan adanya landasan teori yang mendalam. Bahan-bahan kajian teori dapat diangkat dari berbagai sumber yang relevan. Dengan masalah dalam kajian ini, penelitian melakukan sintesis terhadap teori yang relevan agar diperoleh legitimasi konseptual terhadap variabel yang akan diteliti, seperti definisi asumsi hubungan antara variabel dalam masalah. Penelitian sumber kajian teori yang dapat digunakan seperti jurnal penelitian baik yang nasional maupun internasional yang bereputasi dengan tenggat waktu tidak lebih dari 4 tahun, buku dengan tenggat waktu tidak lebih dari 7 tahun, skripsi dengan tenggat waktu tidak lebih dari 3 tahun. Kajian teori sebaiknya didasarkan pada sumber kepustakaan primer dan kepustakaan sekunder, dan juga dapat digunakan sebagai penunjang pemilihan bahan pustaka yang akan digunakan sebagai bahan ajuan, didasarkan pada 2 kriteria, antara lain sebagai berikut. 1. Prinsip kemutakhiran. Hal ini penting karena ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan cepat. Sebuah teori yang efektif pada suatu periode mungkin tidak relevan lagi untuk periode berikutnya. Dengan prinsip kemutakhiran, peneliti dapat berargumentasi berdasarkan teori yang ada dan dianggap paling representatif. Hal yang sama berlaku pula pada pembahasan laporan hasil penelitian. 2. Prinsip relevansi, di mana prinsip ini diperlukan untuk menghasilkan kajian teoritis yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam melakukan pembahasan terhadap kajian teori, sebaiknya didahulukan variabel yang mengandung masalah. Dalam penggunaan sumber perpustakaan juga sudah merupakan kewajiban untuk menggunakan literatur asing yang bersumber dari artikel nasional maupun internasional yang bereputasi. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan berisi temuan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan dan membedakan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan penelitian terdahulu, penelitian relevan dapat diambil dari artikel 12 dalam jurnal nasional maupun internasional. Adapun kriteria jurnal ilmiah sebagai sumber penelitian relevan maupun jumlah minimal penelitian yang relevan disesuaikan dengan bidang keilmuan dan jenis penelitian mahasiswa. Hal ini selanjutnya diatur oleh masing-masing program studi. C. Kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir berisikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan, mulai dari masalah yang ditemukan dalam penelitian yang telah disajikan pada latar belakang masalah dan rumusan masalah. Teori-teori penelitian yang telah disajikan pada bab landasan teori, solusi yang ditawarkan dalam penelitian, dan harapan yang diinginkan setelah melakukan penelitian. D adalah hipotesis penelitian. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. Dalam bab metode penelitian diuraikan tentang rencana kegiatan penelitian di lapangan, termasuk jenis penelitian pustaka dan laboratorium, sebagai wahana pertanggungjawaban kebenaran, temuan, dan hasil penelitian secara ilmiah. Dalam subbagian ini secara eksplisit perlu diuraikan hal sebagai berikut. A. Jenis dan desain penelitian. Di sini disebutkan pendekatan jenis penelitian yang dilakukan sebagai contoh pada penelitian kuantitatif menggunakan jenis non-equivalent control group, desain dengan desain quasi-experimental design. B. Subjek penelitian. Bagian ini mendeskripsikan tempat penelitian dan waktu penelitian tersebut dilakukan di mana untuk tanggal dengan spesifikasi perkiraan bulan. Bagian ini juga memperjelas populasi dan sampel yang dilibatkan dalam penelitian. Adapun isi dalam populasi dan sampel adalah 1. Identifikasi batasan-batasan tentang populasi dan subjek penelitian. 2. Prosedur dan teknik pengumpulan sampel atau pengambilan sampel. 3. Besarnya sampel. C. Definisi operasional. Definisi operasional diperlukan untuk memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian. Beberapa contoh variabel penelitian antara lain variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. D. Teknik pengumpulan data. Bagian ini mengemukakan teknik cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif. Adapun contoh teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya berupa tes, angket, wawancara.
E. Instrumen penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. F. Teknik analisis data. Untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif, maka teknik analisis data ini berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. G. Prosedur penelitian. Di bagian ini terdapat tahap-tahap penelitian yang terdiri dari 3 tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. 4. Hasil dan pembahasan, di mana terdiri dari A. Hasil dan analisis data. Subbab ini membahas tentang 1. Hasil dan analisis instrumen penelitian, misalkan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. 2. Hasil pengumpulan data. 3. Hasil analisis data penelitian. B. Pembahasan. Subbab ini membahas tentang 1. Realisasi pelaksanaan penelitian, misalkan realisasi penerapan treatment perlakuan. 2. Pembahasan hasil penelitian terkait dengan rumusan masalah. Bab 5 adalah penutup, yaitu simpulan dan saran. A. Simpulan. Simpulan berisi jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian. B. Saran. Subbab ini memberikan rekomendasi atau saran bagi pihak yang berkaitan dengan peneliti. Rekomendasi atau saran diharapkan untuk pengembangan khasanah keilmuan atau penelitian yang lebih lanjut. Kemudian pada bagian akhir. Bagian akhir ini terdiri dari 3, yaitu daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup.